Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait sertifikasi ERP dari kerjasama Universitas Bina Sarana Informatika dan PT Jidoka Sistem Indonesia. Nah, jadi untuk sertifikasi sendiri di sini mengambil tema yaitu implementasi sistem ERP menggunakan Odoo untuk efisiensi dan integrasi proses bisnis. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri di sini saya sudah membuat 4 modul. Yang pertama ada website, yang kedua ada sales, yang ketiga ada inventory, dan yang keempat ada purchasing. Nah, proses bisnisnya ini yaitu terkait dengan toko kue atau penjualan toko kue online yang bernama Pandan Wangi Bakery. Baik, untuk pertama di sini saya ingin membahas sedikit teori terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian prakteknya. Di sini kita lanjutkan. Pertama, perkenalkan dulu, saya Galih Raka Siwi dengan NIM 19259133 dari kelas 197AJ07, program studi yaitu S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika dan asal kampus dari UPSI Kramat Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya. Nah, di sini adalah latar belakang terlebih dahulu. Perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola proses bisnis secara terintegrasi. Pengguna sistem manual atau aplikasi terpisah sering kali menyebabkan duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan proses yang tidak efisien. ERP hadir sebagai solusi untuk menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang terpusat atau terintegrasi. Selanjutnya, yaitu adalah konsep dasar ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem manajemen bisnis terintegrasi yang mengelola berbagai aktivitas perusahaan dalam satu platform. ERP menggunakan satu basis data terpusat sebagai data antar departemen yang selalu sinkron dan dapat diakses secara real-time. Next, yaitu ERP dalam alur bisnis. ERP bekerja mengikuti alur bisnis nyata yang saling terhubung. Setiap proses tidak berdiri sendiri tetapi membentuk satu siklus bisnis yang utuh dari awal hingga akhir. Dengan ERP, seluruh alur bisnis dapat berjalan otomatis dan terintegrasi. Next. Nah, yang pertama adalah pembahasan terkait modul website. Nah, di sini ada alurnya. Yang pertama yaitu website berfungsi sebagai titik awal interaksi dengan pelanggan. Melalui website, pelanggan dapat melihat produk dan melakukan pemesanan secara online. Pada Odoo sendiri, pesanan dari website langsung tercatat ke sistem ERP tanpa input ulang. Next, ada modul sales yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan pelanggan. Pesanan yang masuk dari website otomatis menjadi sales order. Modul ini terintegrasi dengan inventory untuk memastikan ketersediaan stok sebelum pesanan diproses. Next, ada modul inventory, yaitu berfungsi untuk mengelola stok barang secara real-time. Setiap penjualan akan mengurangi stok dan setiap penerimaan barang akan menambah stok. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengontrol persediaan dengan lebih akurat. Next, di sini ada modul purchase yang digunakan untuk proses pengadaan barang dari supplier ketika stok tidak mencukupi. Perusahaan dapat melakukan pembelian melalui sistem barang yang diterima dari supplier akan otomatis diperbarui di data modul inventory. Lalu di sini ada manfaat dari integrasi 4 modul itu sendiri, yang itu integrasi modul website, sales, inventory, dan purchase. Nah, ini memungkinkan proses bisnis berjalan tanpa input dan data yang berulang. Jadi seluruh data tersimpan dalam satu sistem sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses bisnis. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke prakteknya di odoo.com secara langsung. Nah, sekarang kita sudah masuk ke website odoo.com yang bisa diakses melalui Google dengan mengetik odoo.com. Jadi ini tampilan halaman awal dari website Odoo. Nah, untuk mengakses websitenya itu sendiri, kita perlu login terlebih dahulu, atau yang belum punya akun, kita membuat akun terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan di dekat Try It Free. Nah, di sini saya sudah membuat akun Odoo saya. Mari kita lihat. Nah, ini yang tadi sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita langsung, untuk Odoo sendiri itu ada berbagai macam aplikasi atau modul yang bisa kita pilih untuk perusahaan kita, baik
menengah ke bawah atau menengah ke atas, cocok untuk menggunakan website Odoo. Nah, baik, di sini kita langsung ke database. Lalu kita mengakses database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Pandanwangi Bakery. Kita connect. Nah, di sini adalah tampilan halaman awal dari Odoo, tampilan modul awal. Jadi di sini tadi saya menggunakan 10 modul, tapi untuk pembahasan kali ini saya akan hanya membahas terkait 4 modul saja, yaitu website, sales, inventory, dan purchase. Baik, pertama kita bahas terkait website dulu. Kenapa harus website? Karena proses bisnis yang saya buat itu dimulai dari modul website, di mana pelanggan dapat melihat kategori produk, memilih produk kue yang diinginkan, dan melakukan pesanan secara online. Nah, di sini untuk tampilan beranda, ini sudah saya buat dengan niat tentunya. Nah, ini adalah pilihan produk bakery kami yang sebenarnya kue basah, kue kering, kue mini, dan sebagainya itu adalah kategori produk dari kuenya. Ada partner dan bisnis untuk beranda dan kata-kata penyemangat yang sangat penting untuk sebuah perusahaan ya. Nah, di sini saya kondisinya sudah login sebagai admin. Kita cek yang pertama di menu. Untuk menu sendiri, tampilannya sudah saya ubah, jadi customer bisa nyaman untuk melihatnya. Lihat, kalau ini tidak dipublikasikan ya, yang abu-abu. Yang dia publikasikan hanya yang ini, berwarna dan ada gambarnya, yang sudah saya buat. Baik, untuk menu sudah, kita ke tentang kami. Di tentang kami ini adalah identitas perusahaan, bisa terkait visi misi dan lain-lain. Di sini saya mengikuti arahan modulnya saja yang diberikan oleh odoo.com. Itu tentang kami. Nextnya meeting, ini untuk keperluan B2B atau business to business yang mungkin ada dari vendor atau perusahaan lain yang ingin membuat kue yang custom dan sebagainya. Di sini ada bantuan yang mungkin customer merasa kebingungan di website atau mengalami masalah pemesanan dan lain-lain. Ada hubungi kami yang mungkin saat pengorderan terjadi masalah bisa diisi di hubungi kami, nanti tinggal dikirim. Baik, next. Ini ada informasi nomor telepon dan email dari perusahaannya. Baik, untuk proses alurnya sendiri itu customer akan menghadapi halaman awal yaitu beranda. Lalu untuk memesan kue tinggal kita ke menu. Di menu kita tinggal pilih yang kita inginkan. Produk kue apa yang kita inginkan? Sebagai contoh di sini saya hapus dulu di keranjang. Tadi ini bekas saya praktek. Kita ke menu lagi. Nah, di menu di sini kita misalnya pilih donat reguler sama donat mini. Nah, otomatis saat kita menambahkan ke keranjang, di keranjang akan menambahkan 2 item. Nah, di sini langsung masuk ke ringkasan pesanan yang bisa kita lihat dulu rincian dari pesanan kita yang apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita tambahkan juga lagi. Misalnya ini 3, ini 2. Nah, lalu di sini ada menampilkan total jumlah dari belanja kita, ada pajaknya juga ditampilkan. Kita langsung check out. Setelah check out, di sini adalah tampilan metode pengiriman. Kita pilih Gojek, contoh ya misalnya. Nah, di sini alamat pengiriman. Ini tadi sudah saya isi, bisa juga dirubah dengan mengklik ini. Lihat, alamat pengiriman bisa diubah. Sebenarnya sebelum masuk ke metode pengiriman akan melalui halaman pengisian alamat pengiriman. Jadi alamat pengiriman dulu baru metode pengiriman. Baik, konfirmasi. Selanjutnya kita konfirmasi lagi. Nah, di sini itu metode pembayaran. Saya sudah membuat 2.
yaitu COD dan transfer rekening. Kita pilih transfer rekening, kita bayar sekarang. Nah, di sini kita menunggu terlebih dahulu dari pihak sistemnya yang di bagian sales untuk mengkonfirmasi pesanan dan membuat sales order. Baik, ini sudah, kita bisa mencetak. Nah, setelah mencetak, itu bisa di-download berupa file PDF ya. Baik, selanjutnya langsung kita ke bagian, mungkin itu saja untuk website ya modulnya, untuk pemesanan kue secara online-nya dari bagian customer. Kita akan masuk ke bagian sales order yang admin. Nah, kita masuk dulu ke menu Odoo-nya. Kita ke menu sales, penjualan. Nah, tadi ini adalah pesanan yang masuk, yang menjadi sales order. Nah, di menu pada modul sales, sistem itu secara otomatis membuat sales order. Nah, berdasarkan pesanan pelanggan dari website, jadi informasi seperti nama pelanggan, produk, jumlah, dan harga tercatat tanpa input ulang. Ini contohnya yang tadi saya buat. Nah, ini sales order nomor 4. Kita cek lagi kuantitasnya. Oh, ini bukan yang ini. Yang ini. Ya, yang ini. Yang sales order nomor 3. Tadi jumlah donat regulernya 3 dan mini size-nya 2. Jadi admin kita bisa mengkonfirmasi lagi apakah pesanannya sudah sesuai dengan yang pelanggan inginkan, seperti itu. Nah, ini quotation-nya otomatis sudah dibuat ya, bisa kita download berupa file PDF. Nah, di sini kita bisa konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi order penjualan dari pihak ketika pesanan dikonfirmasi, sistem akan memeriksa ketersediaan stok di inventory. Jadi ini secara otomatis akan memeriksa apakah di inventory barangnya tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat invoice atau faktur. Kita buat faktur reguler saja. Nah, ini draftnya, kita bisa cek dulu apakah sudah sesuai. Semuanya sudah sesuai, total harga sudah ada. Ini kode ininya ya, kode barang, referensi kode barangnya. Nah, kita konfirmasi. Nah, faktur sudah dibuat. Jadi ini fakturnya sudah jadi. Kita bisa kirim ke pelanggannya. Contoh ini Brandon Yang. Nah, ini kita kirim invoice-nya. Kita tunggu sebentar. Baik, ini invoice-nya sudah terkirim. Nah, jika pelanggan uangnya sudah masuk, kita bisa klik bayar. Kita klik payment. Nah, in payment artinya orderan ini sudah dibayarkan dan quotation-nya juga sudah dibuat secara otomatis. Salah. Nah, ini quotation-nya, ini riwayatnya. Mungkin itu saja dari sisi order ya. Jadi dari website itu ke sales, langsung dibuatkan sales ordernya secara otomatis. Langsung kita di sales itu konfirmasi pesanannya, jadi otomatis di inventory akan mengecek persediaan stoknya. Baik, selanjutnya kita ke modul inventory atau stok persediaan. Nah, di sini ada order pengiriman, satu untuk dikirim, kita klik. Ini yang tadi kita buat, yang saya buat. Nah, di sini dari sales itu meminta validasi apakah barangnya sudah ada atau tidak. Nah, dengan klik validasi otomatis akan mengirimkan balasan ke modul sales yang berarti barangnya masih ada atau stoknya masih ada. Kita cek dulu di penerimaan. Ini untuk bagian vendor ya. Ini pengiriman untuk bagian toko. Nah, tadi brand, oh ini nih yang, oh iya ini SWHO 4 yang tadi kita validasi, yang statusnya sudah selesai, sudah dikonfirmasi. Nah, di stok persediaan sendiri,
di produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk dari toko kue. Kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang mentega, susu, telur, tepung ini untuk kebutuhan dari pihak vendornya. Jadi nanti di Purkes kita bisa membuat sebuah order kepada perusahaan pembuat dari bahan-bahan pembuatan kue itu sendiri. Nah, di sini untuk pembuatan produknya sendiri kita klik baru. Contohnya di sini saya ingin membuat produk terkait cake pandan keju. Kita tambahkan juga gambarnya agar terlihat menarik di websitenya. Nah, di sini kita tipe produknya barang, bukan layanan. Terus kita checklist lacak inventory. Kita isi terlebih dahulu 50. Nah, di sini modal awal. Saya ingin menjual cake pandan keju seharga 150. Nah, modal awalnya jadi kita perkirakan saja yaitu 120.000. Nah, ini modal awal. Nah, ini harga jual dari cake pandan keju 150.000. Baik, sudah masuk. Kita ke kategori. Kita pilih goods karena ini barangnya bersifat kue dan juga baru dibuat, jadi otomatis barangnya masih bagus dan baik. Kita ke bagian penjualan. Nah, di sini jangan lupa dipublikasikan agar muncul di website bagian menu di Pandan Wangi Bakery. Jangan lupa tambahkan kategorinya. Kue pandan keju itu termasuk kue basah, kue spesial, dan kue bisa juga menjadi kue ulang tahun. Nah, kita tambahkan pita agar terlihat lebih menarik. Kita pilih terlaris saja. Baik, itu untuk penjualan. Untuk harga, jangan lupa ditambahkan. Tadi harga jual 150.000 per unit ya. Nah, kuantitas minimal 1 per unit. Jadi penjualan kuenya itu 1 unit itu seharga 150.000. Baik, simpan dan tutup. Nah, di sini mungkin untuk bagian pemasok ya, vendor, akuntansi, karena kita membahas cuma 4 modul, jadi hanya sampai menu harga. Jadi informasi umum, penjualan, dan harga yang diisi. Nah, oh iya, jangan lupa untuk tambahkan kode referensi untuk produknya agar membedakan setiap produknya. Misalnya referensi CKP 001. Nah, kita langsung ke klik produk saja karena dari ordernya sendiri itu akan otomatis menyimpan perubahan yang kita buat. Mulai dari baru atau pengen diedit lagi, nanti langsung saja masuk ke bagian tadi klik produk saja. Untuk melihat di website, kita tinggal klik pergi ke website. Nah, ini tampilan detail menu ya. Ini sudah masuk, kita ke menunya coba. Nah, ini sudah masuk di tampilan menu website. Mungkin untuk modul inventory itu saja dari saya. Untuk penambahan produk, untuk konfirmasi sales order, stok persediaan, dan juga ini sebenarnya bisa membuat laporannya juga. Bisa membuat laporan, cuman karena durasi mungkin nanti saja untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya modul terakhir yaitu modul purchase atau pembelian. Nah, untuk modul purchase sendiri itu yaitu modul yang terkait digunakan untuk melakukan pembelian bahan baku dari supplier. Jadi data kebutuhan stok berasal dari inventory, membantu proses pengadaan menjadi lebih terencana. Nah, untuk supplier sendiri saya sudah membuat 4 vendor. Ini 2 ini tadi untuk contoh saya untuk mengerjakan percobaan. Nah, sekarang kita untuk membuat order atau purchase order. Nah, tadi saya sudah membuat ada Bugasari, ada Ultra Jaya, ada Amalia Bintang Telur, dan Afield atau mentega Blue Band. Kita pilih Afield saja. Nah, di sini sudah kita pilih pemasoknya. Referensi pemasok kita kosongkan. Nah, kita tambahkan produk apa yang ingin kita beli di PT Afield. Kita cari. Ini mentega Blue Band dengan kode MBB001. Nah, di sini jangan lupa masukkan kuantitas
misalnya 100 piece, harga satuannya jangan lupa, misalnya 15.000. Nah, harga satuan 15.000, jumlahnya menjadi 1.500.000. Walaupun di sini ada pajak, nanti ini masuknya ke menu purchase order untuk totalnya. Ini untuk bagian penjumlahan kuantitas harga satuan. Baik, di sini ada deadline order. Deadline order ini untuk memastikan dari pihak vendornya untuk konfirmasi pesanan apakah PO-nya sudah masuk atau belum untuk tanggal hari ini ya. Nah, kedatangan diharapkan misalnya besok atau tanggal 31 contohnya. Nah, ini sudah kita atur. Jangan lupa minta konfirmasi juga bisa, tapi kita unchecklist dulu aja. Dikirim untuk Pandan Wangi Bakery, toko kuenya. Nah, setelah mengisi untuk bagian produk, untuk bagian pemasok, kita konfirmasi order dulu. Nah, jadi langsung terbuat PO-nya atau purchase order-nya. Nah, di sini kita bisa akui. Untuk mengakui purchase order ini sudah disetujui atau belum. Nah, langsung kita masuk ke kirim purchase order ke PT Afil. Kita kirim agar dari pihak vendornya itu bisa mengkonfirmasi apakah pesanan sudah masuk atau belum. Nah, ini purchase ordernya bisa kita download berupa file PDF. Baik, untuk selanjutnya kita misalnya kalau barangnya sudah sampai di toko kue Pandan Wangi Bakery, kita bisa klik terima. Nah, setelah menerima artinya barang itu sudah ada di tangan di Pandan Wangi Bakery ya. Nah, ini transfer telah dibuat. Kita validasi saja. Nah, setelah validasi berarti semua proses dari purchase order itu sudah selesai. Jadi otomatis dari pesanannya itu sudah berhasil, barang sudah sampai, dan juga stok sudah otomatis bertambah ya di bagian inventory. Nah, ini pipeline ya, atau tampilan dari purchase-nya. Ada Afil, Putrajaya, Bogasari. Jadi saya sudah membuat 4 vendor. Kita juga bisa mengundang vendor lain dengan ke pengaturan. Kita masuk ke pengaturan umum. Nah, di sini kita bisa undang user baru yang sebelumnya sudah saya masukkan seperti Yosi, Ahmad Holil, dan Jamaluddin sebagai vendor dan juga karyawan juga. Jadi bisa melewati ini. Jadi tinggal masukkan email dan klik undang, otomatis undangan email akan masuk ke email masing-masing dari vendornya. Seperti itu. Baik, kita ke bagian ini, kita lihat laporan pembelian. Nah, ini laporannya berupa grafik ya. Ini meningkat karena pembelian bahannya tadi sudah saya buat. Jadi ini meningkat ya, tinggi. Kita ke order, permintaan penawaran yang tadi. Order pembelian ini sudah oke. Nah, ini pemasok. Bisa juga kita tambahkan yang sebelumnya sudah saya buat. Misalnya PT Bogasari. Nah, tuh mereka langsung mengisi data vendornya, pemasoknya. Ini kita unchecklist PKP, kita hapus NPWP-nya. Nah, kita ke pemasok lagi, otomatis vendor akan terdaftar di bagian purchase di Odoo-nya. Mungkin itu saja untuk bagian modul purchase dan juga untuk penjelasan dari modul yang ERP atau sistem yang sudah saya buat menggunakan 4 modul, yaitu website, sales, inventory, dan juga purchase. Baik, setelah penjelasan dari website, implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada Pandan Wangi Bakery, terdapat kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan solusi yang efektif untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan secara menyeluruh.
Odoo ERP menyediakan platform yang fleksibel dan terintegrasi untuk mendukung alur bisnis, mulai dari pemesanan pelanggan hingga pengadaan barang. Implementasi ERP bukan hanya tentang penggunaan perangkat lunak, tetapi merupakan bagian dari transformasi bisnis digital. Dengan memahami konsep dan alur ERP, mahasiswa diharapkan siap menghadapi kebutuhan industri dan dunia kerja di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, Galira Kasiwi, untuk penjelasan teori dari ERP dan juga praktek untuk implementasinya yang mungkin banyak kekurangannya ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Saran Informatika dan PT Jadwal Sistem Indonesia untuk mengadakan proses sertifikasi ERP. Semoga untuk selanjutnya juga akan diadakan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Sekian dari saya, Galira Kasiwi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan mungkin kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.